Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah. Kalian jangan lupa ya, selalu semangat, selalu menjaga kesehatan, dan alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa walaupun suara tetap buka. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memulainya dengan berdoa dulu untuk kelancaran kita dalam pertemuan hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ini doanya sama siapa ya? Sama Nestri aja, Nestri. Saya, Bu. Ya, sok. Oh, siap. Ya. Sok berdoa dulu. Ya. Berdoa udah ya. Kalau pada pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan pada materi pada pertemuan minggu kemarin. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang infrastruktur politik. Infrastruktur politik. Infrastruktur. Ada apa saja? Partai politik, kelompok penekan, Ya. komunikasi politik. Iya, ya bagus. Kalian masih ingat ya. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang suprastruktur politik. Nah, nanti Ibu akan ngeter ya. Ya. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah di sini Komunikasi politik. bisa kalian lihat, ada nggak? Terlihat nggak? Ada. Ya, yaitu pertama untuk menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah bagaimana mengamalkan nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah toleransi terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah bagaimana kalian bisa menunjukkan sikap cinta damai dalam melaksanakan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, pada pertemuan kali ini juga tujuannya adalah kalian bisa menganalisis lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45. Adapun KKM yang harus kalian capai itu adalah 75 ya. Jadi tugasnya jangan lupa selalu kalian kerjakan. Nah, di sini kalian jangan lupa isi absen di sini ya. Biasa di sini isi karena banyak yang tidak ngisi absensi. Jangan lupa, itu penting. Dan untuk tugas-tugasnya kalian kerjakan. Nah, di sini ya. Sekarang Ibu lanjut ke materinya. Kalian siap untuk memulai pelajaran hari ini? Ya. Ya. Ini kelihatan tidak? Nah, sudah. Siapa yang ingin menjelaskan tentang ketiga bentuk kekuasaan suprastruktur politik ini? Ada disebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, Ibu ingin tanya di sini, ada nggak yang mengetahui apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan untuk membentuk undang-undang, untuk menyusun undang-undang. Betul. Kalau eksekutif? Untuk menerapkan atau melaksanakan. Kalau yudikatif? Untuk memantau, mempertahankan. Iya, betul. Nah, sekarang apa itu suprastruktur politik? Silakan baca. Siapa yang mau baca suprastruktur politik? Saya, Bu. Saya, Bu. Lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas atau kekuasaan negara. Ya, betul. Nah, sampai sana ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi berikutnya? Nggak ada. Iya, jelas ya. Sekarang, lembaga negara, tadi kan suprastruktur politik ini adalah kekuatan yang berasal dari pemerintah. Itu ada, seperti kalian tadi bilang, ada DPR. Nah, di sini, ini disebutnya lembaga legislatif. Apa di sini dibacanya? DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya apa? Wewenangnya apa? Nah, di sini ada siapa di sini yang mau menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPR? Nah, di sini. Jadi intinya tugas dan wewenang DPR itu apa ya? Membantu Presiden. Dalam hal apa? Dalam hal
dalam hal membentuk dan menyetujui undang-undang. Betul. Jadi kalian paham ya? Sebelum lanjut ke lembaga lainnya, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, berikutnya ke lembaga selanjutnya. Presiden sekarang. Siapa presiden kita? Bapak Joko Widodo. Ada tugas dan wewenang presiden. Pertama sebagai kepala negara, dia yang memimpin negara dan pemerintahan. Berikutnya mengajukan RUU kepada DPR. Yang selanjutnya apa? Menetapkan apa? dalam kepentingan yang memaksa. Bapak Joko Widodo. Iya, membuat perjanjian, memberikan grasi atau pengampunan ya di situ. Negara. Ya, selanjutnya wakil presiden sekarang yang mau ditanyakan, misalnya ibu apa itu saya gak ngerti. Oh. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Sudah jelas atau udah jelas? Sudah jelas. Tulis ya apa? Tulis ya, masih bingung? Untuk yang nomor 3, Bu. Untuk yang nomor 3, untuk melakukan pengawasan pembangunan operasional. Jadi dalam rangka pengawasan pembangunan, misalnya pembangunan ada jembatan atau sebagainya, kan itu ada departemen-departemennya. Nanti presiden membantu pengawasannya, apakah itu sesuai dengan anggaran atau tidak, seperti itu ya. Jelas tidak? Jelas, Bu. Iya. Lanjut ya. Sekarang MPR. Siapa yang mau menjelaskan MPR? Jelas, Bu. Sok, siapa yang mau menjelaskan tentang MPR? Saya, Bu. Sok, siapa namanya? Iya, sok. Jadi, sok. Tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan habis pemilu. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Ya, bagus. Di sana paham atau mau bertanya? Apa yang nggak jelas? Saya ingin bertanya, Bu. Apa? Sebutkan namanya. Nomor 4 itu kan, saya Sarmaga. Ya, sok. Untuk nomor 4 kan melantik wakil presiden, menjadi presiden. Apabila presiden berhenti, diberhentikan. Apa yang menjadi hal atau landasan yang menjadikan presiden itu diberhentikan dan digantikan oleh wakil presidennya, Bu? Kalau misalnya presiden melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, misalnya dia melakukan tindakan melanggar hukum, misalnya membocorkan rahasia negara, salah satunya itu bisa diberhentikan atas persetujuan dari DPR. Nanti akan diganti oleh wakil presiden. Ya, jelas? Tadi kita udah memaparkan materi ya tentang suprastruktur. Kalian jangan lupa diskusinya di model, terus kerjakan LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya. Ibu mau share dulu. Ya, Bu. Ya. LKPD-nya kalian kerjakan, uji kompetensinya ya. Harus tepat waktu ini. Dan kalian harus tetap semangat tuh. Nanti di-upload ya jawabannya. Itu udah terlihat jelas ya? Ya. Nah, untuk mengakhirinya, siapa yang mau membuat kesimpulan untuk pertemuan kali ini? Tadi kita belajar tentang apa? Struktur politik. Sok, siapa yang membuat kesimpulan? Saya, Bu. Sok, silakan. Apa kesimpulannya? Jadi, suprastruktur politik merupakan lembaga resmi pemerintah yang di dalamnya terdapat 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dimana eksekutif itu untuk menyusun undang-undang, sedangkan legislatif untuk menyusun undang-undang, eksekutif untuk bertanggung jawab, yudikatif mengawasi atau memantau berjalannya undang-undang. Ya, bagus. Sekarang untuk mengakhirinya, berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Alhamdulillah pelajaran hari ini telah diberikan kelancaran walaupun kita belajarnya tidak tatap muka, harus secara online. Mudah-mudahan saja kita semua diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Doa selesai. Nah, jangan lupa ya kalian kerjakan nanti uji kompetensinya
dan diupload di materi. Untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih karena kalian sudah gabung di Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.